Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Dinta Hafidzi, berasal dari Prodi Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, yang pada saat ini kami sedang melaksanakan perkuliahan di semester 3 dan diamanahkan untuk melakukan field study di FSH ini. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami diarahkan untuk mengampu mata kuliah studi kepemimpinan Islam, di mana sebelum kita mulai, maka akan lebih baiknya terlebih dahulu kita perkenalan tentang mata kuliah dan kita akan perkenalan tentang bagaimana berjalannya perkuliahan ini. Untuk itu, ini teman-teman nanti akan saya berikan RPS, yang di sana akan ada beberapa tentang pembagian tugas nanti yang akan diinstruksikan oleh teman-teman semua dibagi tugasnya. Namun sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi pada mata kuliah ini, studi kepemimpinan Islam, terdapat 2 SKS, betul bobotnya. Nah, di sini maksud dan tujuan mata kuliah ini, sebelumnya saya mau tanya dulu, teman-teman sudah pernah mendapatkan mata kuliah ini belum? Belum. Nah, jika belum, di sini kita nanti akan memulai dari pengenalan dasar, di mana mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa pada konsep dasar kepemimpinan yang mencakup pemahaman tentang kepemimpinan sebagai tanggung jawab, etika, dan tugas-tugas seorang pemimpin. Lalu yang kedua, ada pemahaman nilai-nilai Islam, di mana studi kepemimpinan Islam ini tentunya membantu mahasiswa memahami nilai-nilai Islam yang relevan dengan kepemimpinan. Hal ini termasuk dari akhlak, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kepemimpinan. Setelah apa yang kita dapatkan, akan kita internalisasikan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam situasi kepemimpinan sehari-hari. Sehingga hal ini melibatkan pemahaman tentang kepemimpinan berdasarkan Al-Quran dan hadis tentunya. Ada etika kepemimpinan. Studi kepemimpinan Islam membahas etika dan moralitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, termasuk integritas, kejujuran, dan keadilan. Pengembangan keterampilan kepemimpinan, mata kuliah ini juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis dan kepemimpinan seperti komunikasi efektif, pengambilan keputusan, manajemen konflik. Pemahaman tentang kepemimpinan berbasis nilai, menekankan pentingnya kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Islam, bukan hanya kepentingan pribadi atau materi. Selanjutnya, dalam pertemuan ini akan ada beberapa materi yang kita bahas, di mana pada pertemuan pertama dan kedua akan saya ambil alih terlebih dahulu, di mana pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang mekanisme orientasi dan mekanisme perkuliahan dan memahami orientasi, yaitu berisikan tentang pengantar perkuliahan, studi kepemimpinan Islam, ruang lingkup, kontrak belajar, dan bahan materi yang akan saya bahas yaitu konsep kepemimpinan Islam. Jadi untuk teman-teman nanti tugasnya, ini RPS-nya akan saya kirim, silahkan teman-teman baca tugas, metode perkuliahan, integrasi dan interkoneksinya, serta penilaiannya, di mana dalam aspek penilaian ini, presensi dan keterlibatan dalam perkuliahan ini sebanyak 10% persentasenya, kompetensi akademiknya 15%, tugas-tugas 15%, ujian tengah semester 25% dan ujian akhir semester 35%. Ujian akhir ini nanti akan memberikan jawaban dalam bentuk esai atau bervariasi, atau nanti jika di pertengahan itu teman-teman bisa saya simpulkan terlebih dahulu untuk membuat project based learning, kita akan membuat project based. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada konsep kepemimpinan Islam atau konsep kepemimpinan dalam Islam. Sebelumnya, apa yang teman-teman ketahui tentang kepemimpinan atau kepemimpinan Islam atau secara umum boleh? Oke, pemimpin adalah sosok seseorang yang memimpin, yang mengatur, yang mengelola, yang manajemen dan lain sebagainya, itu baik buat dirinya sendiri maupun orang banyak. Jadi di sini pengertian kepemimpinan, di mana kepemimpinan dalam Islam adalah suatu konsep yang mengacu pada tindakan dan tanggung jawab seseorang
dalam memimpin dan mengatur suatu kelompok atau komunitas dengan berlandaskan ajaran agama Islam. Nah, kalau kita mendengar perkataan kepemimpinan dalam Islam, biasanya apa yang pertama kali kita pikirkan? Khususnya dalam Islam yang sering berulang kali. Mungkin sudah familiar dengan kata khalifah, betul? Di mana khalifah ini adalah kepemimpinan tertinggi bagi umat Islam yang dengan nama lainnya ada imamah, imaratul mukminin dan sebagainya. Yang artinya kepemimpinan tertinggi bagi umat Islam dalam urusan agama dan dunia. Definisi yang populer mengenai khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kepemimpinan tertinggi ini kemudian berkembang ke seluruh aspek kehidupan manusia sampai ke kelompok yang paling kecil, dari yang paling besar hingga ke yang paling kecil, yaitu keluarga maupun individu kita masing-masing. Dalam hal ini, sudah tentu kita tidak akan membahas masalah khalifah, pimpinan nasional dan sebagainya. Akan tetapi kita hanya akan mempelajari secara sepintas bagaimana mestinya kalau kita kebetulan diserahi tugas untuk memimpin suatu lembaga atau organisasi atau komunitas dalam cangkupan yang luas. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya tadi, di sini sudah sangat familiar bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yang mana malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah, padahal kami, kata malaikat, senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Sehingga konsep dasar kepemimpinan dalam kepemimpinan Islam yaitu berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Seorang pemimpin muslim diharapkan mampu memberikan teladan yang baik dan mengayomi serta memberi manfaat bagi yang dipimpin. Nah, contohnya dari lingkup terbesar, ada pemimpin kita di Indonesia ini, yaitu Pak Jokowi sebagai presiden. Lalu di rumah tangga kita ada ayah sebagai kepala keluarga. Di ruang kelas ini ada ketua kelas sebagai pemimpin yang mengkoordinir kelas. Dan di dalam kelompok terkecil yang sudah terbagi dari kelas ini, nanti ada ketua lagi yang akan membagi tugas kita agar kita bisa menjalankan tim itu bersama-sama. Termasuk pemimpin bagi diri sendiri, yaitu kita memimpin diri kita sendiri, bagaimana kita mengarahkan diri kita kepada yang baik, amar ma'ruf nahi munkar, bisa jujur, bisa adil, sebagaimana sifat-sifat kepemimpinan yang akan dibahas setelahnya. Nah, sifat-sifat tersebut yang pertama ada keadilan, di mana keadilan ini adalah salah satu yang penting dalam kepemimpinan dalam Islam. Seorang pemimpin yang adil akan memperlakukan semua orang dengan sama tanpa memihak atau mendiskriminasi salah satunya atau sekelompok orang tertentu. Sehingga jangan sampai kebencian yang ada dalam diri kita itu menjadikan kita tidak adil kepada orang lain. Selain itu, adil kepada diri sendiri, memberikan hak-hak diri sendiri. Lalu selanjutnya ada kejujuran. Kejujuran juga merupakan sifat yang ditekankan dalam kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin yang jujur akan menjadi contoh bagi yang lainnya, bagi bawahannya, dan membangun kepercayaan bagi orang-orang tersebut sehingga Anda mampu dipercaya. Selanjutnya ada keberanian. Tentunya kepemimpinan ini atau seorang pemimpin harus memiliki sifat lain dalam dirinya, yaitu berani, karena seorang pemimpin akan mengambil keputusan, akan menghadapi tantangan, sehingga keputusan yang diambil bisa bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya untuk mementingkan dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain. Selanjutnya kebijaksanaan.
Kebijaksanaan juga diperlukan dalam kepemimpinan dalam Islam, di mana seorang pemimpin yang bijaksana akan mampu membuat keputusan yang tepat dan mengelola sumber daya dengan efisien. Ada tipe-tipe kepemimpinan secara umum dan secara pandangan Islam. Nah, di sini yang pertama secara umum terlebih dahulu yaitu ada kepemimpinan otoriter. Pemimpin memiliki otoritas penuh, mengambil keputusan secara mandiri, lalu bawahannya diharapkan untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Selanjutnya ada kepemimpinan demokratis, di mana kepemimpinan ini melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan atau melibatkan orang lain. Orang lain ini memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan ide mereka. Yang ketiga ini kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahan untuk mengambil keputusan dan bertindak, di mana pemimpin hanya memberikan arahan jika diperlukan. Jadi kalau yang otoriter dari atas ke bawah instruksinya, kalau yang pemimpin laissez-faire ini kebalikannya dari bawah ke atas. Jadi orang sekitar berpendapat diajukan kepada pemimpin, nanti pemimpin yang akan menentukan lalu memerintahkan sesuai yang diinginkan oleh orang lain tersebut atau bawahannya tersebut. Berbeda dengan pandangan Islam, walaupun memang ada yang mirip-mirip. Seperti yang pertama ada kepemimpinan berdasarkan keadilan. Nah, Islam ini mendorong pemimpin untuk bertindak adil dan berlaku adil terhadap semua orang, di mana pemimpin harus mempertimbangkan kepentingan umum dan memastikan kesejahteraan umat. Yang kedua, kepemimpinan berdasarkan konsultasi atau di dalam kepemimpinan Islam biasanya kita kenal dengan musyawarah. Konsultasi ya ibaratnya bahasa lebih dekatnya ya kita antara satu dengan yang lainnya. Nah, Islam menganjurkan pemimpin untuk berkonsultasi dengan orang lain sebelum mengambil keputusan. Sehingga pemimpin harus mendengarkan pendapat dan menerima masukan dari bawahan yang lainnya. Dia harus mempertimbangkan bagaimana pendapat teman-teman yang lainnya, bagaimana pendapat orang lain sekitarnya, dan juga bagaimana faedahnya. Lalu yang terakhir ada kepemimpinan berdasarkan teladan, di mana Islam mengajarkan pemimpin untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi orang lain. Pimpinan harus mempraktikkan nilai-nilai Islam dan menunjukkan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, banyak lagi kepemimpinan lainnya yang dipimpin oleh sahabat-sahabat lain. Nah, di sini bagaimana Islam memandang kepemimpinan tersebut? Di mana sebagaimana sifat yang sudah disebutkan sebelumnya, amanah, terus melayani, bersifat pelayanan, konsensus, keadilan, kepemimpinan berdasarkan kemampuan. Di mana amanah ini Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas. Pelayanan, seorang pemimpin dalam Islam diharapkan untuk melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka. Lalu konsensus, Islam mendorong kepemimpinan yang didasarkan pada konsensus dan musyawarah antara pimpinan dan bawahan. Keadilan dalam prinsip penting dalam kepemimpinan Islam, di mana seorang pemimpin harus memperlakukan semua orang dengan adil. Dan yang terakhir, kepemimpinan berdasarkan kemampuan. Islam tidak memandang latar belakang sosial atau keturunan sebagai kriteria utama dalam pemilihan pemimpin. Yang penting adalah ia memiliki kemampuan dan kualitas kepemimpinan seseorang. Salah satunya dalam ajaran Islam sendiri, di pendidikan agama Islam itu, seorang pendidik atau seorang guru harus memiliki 5 kompetensi. Tapi ini dalam dunia pendidikan ya. Contohnya ada kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan yang terakhir adalah kompetensi kepemimpinan. Karena apa? Karena di Islam juga kita dicontohkan sebagaimana urgensi kepemimpinan ini di dalam Islam, dari dalam agama Islam. Kepemimpinan dalam Islam adalah konsep yang penting, sehingga Islam memiliki prinsip-prinsip yang jelas tentang kepemimpinan dan pandangan yang unik terhadap peranan seorang pemimpin. Nah, prinsip-prinsipnya, yang pertama ada keadilan. Seorang pemimpin harus adil dalam mengambil keputusan dan memperlakukan semua orang. Lalu keterbukaan, seorang pemimpin harus terbuka terhadap masukan, saran, kritik, dan apapun dari masyarakat atau bawahan lainnya. Terus kepedulian, pemimpin ini harus peduli. Seorang pemimpin harus peduli terhadap kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya.
Keteladanan. Seorang pemimpin harus menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan tindakan. Kerja sama tim atau teamwork, di mana seorang pemimpin harus mendorong kerja tim dan kolaborasi antara bawahan. Konsultasi atau musyawarah, seorang pemimpin harus melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan melalui konsultasi. Dan yang terakhir, tentunya yang paling penting adalah tanggung jawab. Selain pemimpin, semuanya bertanggung jawab atas tugas masing-masing, karena kita sudah mempunyai tugas masing-masing, baik tugas untuk diri sendiri maupun untuk tim itu sendiri. Nah, ini yang disebut tadi kerja tim. Kerja tim ini tidak hanya dalam lingkup besar, pemimpinan kepresidenan, kementerian dan lain sebagainya. Bahkan di dalam kita saat ini, di ruang kelas ini, saya ibaratnya menjadi pemimpin di sini. Teman-teman mendengarkan, saya bagi tugas, Mas kamu yang bikin ini, kamu yang bikin ini. Itu namanya kerja tim. Sehingga apa yang ingin kita capai itu bisa terfokuskan menjadi satu. Nah, selanjutnya bonusnya ada tantangan dan hambatan dalam kepemimpinan Islam yang nanti akan teman-teman kaji lebih dalam sebagai tugas akhir dari sini. Di mana dalam kepemimpinan Islam ini khususnya mungkin sering sekali terjadi, yaitu yang pertama, pemimpin itu tidak jarang ya, berarti nggak banyak juga yang pemahamannya dan atau pengetahuannya kurang khususnya tentang agama. Sehingga ada beberapa perilakunya yang menyimpang dari ajaran agama, atau ya mungkin karena sudah menikmati kekuasaan dan lain sebagainya, wallahu alam. Nah, selanjutnya ada korupsi dan ketidakjujuran. Korupsi berarti dia tidak jujur dong, di mana hal ini adalah hambatan utama dalam kepemimpinan Islam. Pemimpin yang korup dan tidak jujur tidak akan dapat membangun kepercayaan dan menghasilkan kebaikan, dan tidak akan menghasilkan kebaikan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Selanjutnya ada perpecahan dan perselisihan, yang dimana perpecahan dan perselisihan antar umat Islam ini adalah tantangan lain dalam kepemimpinan Islam. Sebagaimana di Indonesia ini, walaupun mayoritasnya adalah orang Islam, tetapi kita memiliki 6 agama, kalau tidak salah 5-6 agama, di mana seorang pemimpin, contohnya presiden, dia harus bisa menjadi penengah atau yang bisa mempersatukan umat Islam untuk mencapai tujuan bersama, mempersatukan tujuan negara. Nah, yang terakhir ada pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, di mana pemimpin Islam juga dihadapkan pada pengaruh negatif dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang tidak mendukung atau bahkan merugikan dapat menghalangi keberhasilan seorang pemimpin dan dalam melaksanakan tugasnya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita boleh diskusi juga sebelum nanti kita menindaklanjuti, menganalisis tantangan dan hambatan dalam kepemimpinan Islam ini. Baik, jika tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Nanti ketua kelas silahkan menghubungi saya akan memberikan RPS, dan silahkan teman-teman dikoordinasi untuk membuat pembagian kelompok untuk pengerjaan tugas berikutnya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan sekarang atau boleh kontak pribadi kepada saya. Mungkin cukup sekian. Jazakumullah khairan katsiran. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.